Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mata kuliah pengantar studi Islam dengan pembahasan hadis. Manusia dalam hidupnya membutuhkan berbagai macam pengetahuan. Sumber dari pengetahuan tersebut ada dua macam, yaitu nakli dan akli. Sumber yang bersifat nakli merupakan pilar dari sebagian besar ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh manusia, baik dalam agamanya secara khusus maupun masalah dunia pada umumnya. Dan sumber yang otentik bagi umat Islam adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah memberikan kepada umat kita para pendahulu yang selalu menjaga Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang yang jujur, amanah, dan memegang janji. Sebagian di antara mereka mencurahkan perhatiannya terhadap Al-Quran dan ilmunya, yaitu para mufassir. Dan sebagian lagi memprioritaskan perhatiannya untuk menjaga hadis Nabi dan ilmunya. Mereka adalah para ahli hadis. Para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in juga sangat perhatian untuk menjaga hadis-hadis Nabi dan periwayatannya dari generasi ke generasi yang lainnya, karena mempunyai pengaruh yang besar terhadap agama ini. Mereka selalu mengajak untuk mengikuti cara hidup dan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keteladanan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat luar biasa, sehingga tidak pernah bertanya tentang sebab atau musabab dari perbuatan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenakan cincin dari emas, lalu orang-orang mengenakan juga cincin dari emas. Kemudian Nabi membuangnya dan bersabda, "Aku tidak akan mengenakannya untuk selama-lamanya." Maka mereka pun membuang cincin tersebut. Ibnu Hajar berkata, hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat selalu bergegas untuk meneladani semua perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama beliau menetapkan, maka mereka mengikutinya, dan ketika beliau melarang, maka mereka pun meninggalkannya. Mereka juga diperintahkan untuk mengerjakan apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dilarang untuk mengerjakan semua larangan dari beliau. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk mendengarkan, menghafal, dan menyampaikan hadis beliau. Dari Zaid bin Sabit mengatakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah memberikan cahaya pada wajah orang yang mendengar hadis dari kami, lalu menghafal hingga menyampaikannya. Berapa banyak orang yang membawa ilmu lalu menyampaikannya kepada orang yang lebih paham daripadanya, dan berapa banyak orang yang membawa ilmu namun tidak mengerti. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah memberikan cahaya pada wajah orang yang mendengar sesuatu dari kami lalu menyampaikan seperti apa yang ia dengar. Berapa banyak orang yang menyampaikan lebih memelihara daripada orang yang mendengar. Maka periwayatan hadis masih tetap menjadi suatu kemuliaan bagi para sahabat dan para pendahulu kita demi menjaga warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu ini akan dibawa oleh orang-orang yang adil dari setiap pendahulu. Mereka menolak penyelewengan orang yang melampaui batas, anutan orang-orang yang batil, dan penakwilan orang-orang yang bodoh. Asy-Sya'bi berangkat ke Mekah untuk mendapatkan 3 hadis yang pernah diceritakan kepadanya dengan harapan dapat bertemu dengan salah satu sahabat, lalu bertanya tentang hadis-hadis tersebut. Asy-Sya'bi menceritakan sebuah hadis kepada seseorang, lalu berkata kepadanya, aku berikan ini kepadamu secara cuma-cuma, yang pernah didapatkan dengan menempuh perjalanan ke Madinah. Dari Jabir bahwasanya ia pernah pergi ke Syam untuk meriwayatkan satu hadis dari Abdullah bin Unai, dan Abu Ayyub berangkat dari Madinah menuju Mesir hanya untuk meriwayatkan sebuah hadis dari Uqbah bin Amir. Para tabi'in dan para pengikutnya tidak kalah tamaknya dalam mencari hadis dari para sahabat. Mereka mengikuti jejak dan langkah para sahabat. Majelis mereka dipenuhi dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka rela menanggung kesusahan dan kesulitan, serta menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkannya.
Sa'id bin Al-Musayyib, salah satu tabi'in senior, berkata, untuk mendapatkan satu hadis, aku rela menempuh beberapa hari perjalanan siang dan malam. Seperti inilah perhatian para salafus sholih terhadap sunnah Rasulullah SAW. Definisi hadis. Secara etimologi, hadis adalah kata benda dari kata tahdis, yang artinya pembicaraan. Kata hadis mempunyai beberapa arti, yaitu yang pertama jadid atau baru, sebagai lawan dari kata qadim atau terdahulu. Arti yang kedua adalah qorib, yang berarti dekat atau dalam waktu dekat, belum lama. Yang ketiga khobar, yang berarti berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang. Hadis selalu menggunakan ungkapan akhbarna, hadatsana, anba'ana, mengabarkan kepada kami, memberitahukan kepada kami, menceritakan kepada kami. Bentuk jamak dari hadis adalah ahadis. Sedangkan pengertian hadis secara terminologi atau secara istilah, terjadi perbedaan pendapat di antara ahli hadis dengan ahli usul. Hadis menurut istilah ahli hadis adalah apa yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan, penetapan, sifat atau sirah beliau, baik sebelum kenabian atau sesudah kenabian. Sedangkan menurut ahli usul fikih, hadis adalah perkataan, perbuatan, dan penetapan yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah kenabian. Adapun sebelum kenabian tidak dianggap sebagai hadis, karena yang dimaksud dengan hadis adalah mengerjakan apa yang menjadi konsekuensinya, dan ini tidak dapat dilakukan kecuali dengan apa yang terjadi setelah kenabian. Ibnu Taimiyah berkata bahwa buku-buku yang di dalamnya berisi tentang khobar Rasulullah antara lain adalah tafsir, sirah, dan maghazi atau peperangan Nabi, serta hadis. Buku-buku hadis adalah lebih khusus berisi tentang hal-hal yang terjadi setelah kenabian, meskipun berita tersebut terjadi sebelum kenabian. Namun itu tidak disebutkan untuk dijadikan landasan amal dan syariat. Bahkan ijma kaum muslimin menetapkan bahwa yang diwajibkan kepada hamba Allah untuk diimani dan diamalkan adalah apa yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah kenabian. Contoh dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah cara wudhu, sholat, manasik haji, dan lain sebagainya yang beliau kerjakan. Dan contoh penetapan atau takrir, sikap diam beliau dan tidak mengingkari terhadap suatu perbuatan atau persetujuan beliau terhadapnya. Misalnya diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, ada dua orang yang sedang musafir. Ketika datang waktu sholat tidak mendapatkan air, sehingga keduanya bertayamum dengan debu yang bersih lalu mendirikan sholat. Kemudian keduanya mendapatkan air. Yang satu mengulang wudhu dan sholat, sedangkan yang lainnya tidak mengulang. Keduanya lalu menghadap kepada Rasulullah SAW dan menceritakan semua hal tersebut. Terhadap orang yang tidak mengulang, beliau bersabda, engkau sudah benar sesuai sunnah dan sudah cukup dengan sholatmu. Dan kepada orang yang mengulangi wudhu dan sholatnya, beliau bersabda, bagimu pahala 2 kali lipat. Dari Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika mengutusnya ke negeri Yaman, apa yang kamu jadikan sebagai pedoman dalam menghukumi suatu masalah? Ia menjawab dengan kitabullah. Rasulullah bertanya, jika tidak kamu dapatkan dalam kitabullah? Dia menjawab dengan sunnah Rasulullah SAW. Beliau bertanya lagi, jika tidak kamu dapatkan dalam sunnah Rasulullah maupun kitabullah? Dia menjawab, aku akan berijtihad dengan pikiranku. Kemudian Rasulullah menepuk dadanya dan bersabda, Maha suci Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulnya terhadap apa yang diridhoi oleh Rasulullah. Contoh dari sifat dan sirah Nabi, banyak sekali riwayat menerangkan tentang sifat dan tabiat beliau. Dan Tirmizi menyusun sebuah buku tentang tabiat atau syama'il beliau. Di antara contohnya adalah dari Abi Ishaq. Dia berkata, seorang lelaki bertanya kepada Al-Bara',
apakah wajah Rasulullah seperti pedang? Dia menjawab, tidak, tapi seperti rembulan. Dari Al-Bara, dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pendek dan tidak tinggi. Dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali, dia berkata, belum pernah aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak aku masuk Islam kecuali beliau tersenyum kepadaku. Pengertian sunnah. Secara etimologis, sunnah berarti metode dan jalan, mencakup yang baik maupun yang buruk. Sunnah dengan makna ini digunakan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengertian sunnah secara terminologi menjadi beragam di kalangan para pengkaji syariat, sesuai dengan spesialisasi dan tujuan masing-masing. Ada ulama yang mengartikan sama dengan hadis, dan ada ulama yang membedakannya. Bahkan ada yang memberi syarat-syarat tertentu yang berbeda dengan istilah hadis. Sunnah menurut istilah muhaddisin, pengertiannya sama dengan pengertian hadis, yaitu segala yang dinukilkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun berupa takrir, pengajaran, sifat, atau biografi, baik sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul maupun setelah menjadi Rasul. Ulama hadis mendefinisikan sunnah sebagaimana yang telah disebutkan tadi, karena mereka memandang bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah atau qudwah atau contoh teladan yang paling sempurna, bukan sebagai sumber hukum. Kapasitas beliau sebagai imam yang memberi petunjuk dan penuntun yang memberikan nasihat yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sebagai teladan dan figur bagi kita. Ini berdasarkan pada firman Allah pada surat Al-Ahzab ayat ke-21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Ulama hadis membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang ada hubungannya dengan ketetapan hukum syariat maupun tidak. Oleh karena itu, mereka menerima dan meriwayatkan secara utuh segala berita yang diterima tentang diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa membedakan apakah yang diberitakan itu isinya berkaitan dengan penetapan hukum syara ataupun tidak. Mereka tidak membedakan ucapan atau perbuatan tersebut dilakukan sebelum diutus menjadi Rasul atau setelah diutus menjadi Rasul. Ulama usul fikih memberikan definisi sunnah berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh ulama hadis. Pengertian sunnah menurut ulama usul fikih adalah segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun keputusan. Ulama usul fikih memberikan pengertian sunnah sebagaimana yang telah disebutkan tadi, karena ulama usul fikih membahas segala sesuatu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kapasitas beliau sebagai pembentuk syariat atau musyari' yang menjelaskan kepada manusia undang-undang kehidupan dan meletakkan kaidah-kaidah bagi para mujtahid sepeninggal beliau. Sedangkan menurut ulama fikih, memandang sunnah adalah perbuatan yang dilakukan dalam agama, tetapi tingkatannya tidak sampai wajib atau fardu. Atau dengan kata lain, sunnah merupakan antonim dari wajib, yaitu suatu amalan yang diberi pahala apabila dikerjakan dan tidak dituntut apabila ditinggalkan. Mereka membahas segala sesuatu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan ketentuan syara' yang berkenaan dengan perbuatan manusia, baik dari segi wajib, mubah, atau yang lainnya. Menurut para ulama, sunnah adalah lawan dari bid'ah. Bid'ah menurut bahasa memiliki beberapa makna, yaitu penemuan terbaru, sesuatu yang sangat indah, dan lelah. Sedang menurut pengertian agama, bid'ah adalah
Apapun yang terjadi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, berupa kebaikan atau sebaliknya, dan tidak mempunyai dalil syara' yang jelas. Pengertian khobar. Khobar menurut bahasa adalah berita. Bentuk jamaknya adalah akhbar. Sedangkan menurut istilah terdapat perbedaan pendapat. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa khobar itu sama dengan hadis, sehingga maknanya menjadi sama secara istilah. Yang kedua, ada yang berpendapat bahwa hadis adalah segala yang datang dari Nabi, sedangkan khobar adalah yang datang dari selain Nabi seperti sahabat dan tabi'in. Dan yang ketiga, ada yang berpendapat bahwa khobar lebih umum dari hadis. Kalau hadis, segala apa yang datang dari Nabi, sedangkan khobar adalah yang datang dari Nabi atau dari selain beliau. Pengertian asar. Asar menurut bahasa adalah bekas sesuatu atau sisa sesuatu. Jamaknya asar atau usur. Sedangkan menurut istilah jumhur ulama, artinya sama dengan khobar dan hadis. Para fuqaha memakai perkataan asar untuk perkataan ulama salaf, sahabat, tabi'in, dan lain-lain. Ada yang mengatakan asar lebih umum dari khobar. Imam Nawawi menerangkan bahwa fuqaha Khurasan menamai perkataan sahabat mauquf dengan asar dan menamai hadis Nabi marfu dengan khobar. Pengertian hadis qudsi. Qudsi menurut bahasa dinisbatkan kepada kudus yang artinya suci, yaitu sebuah penisbatan yang menunjukkan adanya pengagungan dan pemuliaan atau penyandaran kepada zat Allah yang maha suci. Sedangkan hadis qudsi menurut istilah adalah apa yang disandarkan oleh Nabi dari perkataan-perkataan beliau kepada Allah. Ada dua bentuk periwayatan hadis qudsi. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti yang diriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla. Contohnya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi seperti yang diriwayatkan dari Allah bahwa Allah berfirman, "Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan perbuatan zalim pada diriku, dan aku haramkan pula untuk kalian, maka janganlah saling menganiaya di antara kalian." Kedua, Rasulullah bersabda, Allah berfirman. Contohnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku selalu dalam persangkaan hambaku terhadapku dan aku bersamanya bila ia mengingatku. Maka jika dia mengingatku, niscaya aku akan mengingatnya. Perbedaan antara Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi. Yang pertama, berdasarkan lafadz dan maknanya. Al-Quran, lafadz dan maknanya dari Allah. Sedangkan hadis qudsi, maknanya dari Allah dan lafadznya dari Nabi. Sedangkan hadis nabawi, lafadz dan maknanya dari Nabi. Kemudian menurut nilai ibadahnya, membaca Al-Quran termasuk ibadah dan mendapat pahala. Sedangkan hadis qudsi serta hadis nabawi membacanya bukan termasuk ibadah dan tidak mendapatkan pahala. Al-Quran merupakan mukjizat. Hadis qudsi dan hadis nabawi bukan termasuk mukjizat. Kemudian dalam periwayatan Al-Quran disyaratkan mutawatir, namun sebaliknya tidak dengan hadis qudsi. As-sunnah dan kedudukannya dalam syariat Islam. As-sunnah secara bahasa adalah metode dan jalan, baik yang benar atau yang buruk. Jamaknya adalah sunan. Kita ulang kembali, as-sunnah menurut para fuqaha adalah suatu perintah yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
namun tidak bersifat wajib. As-sunnah adalah salah satu dari hukum-hukum taklifi yang 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Namun, terkadang mereka, para fuqaha, menggunakan istilah ini untuk kebalikan dari bid'ah. Mereka mengatakan misalnya, talak yang sesuai sunnah adalah demikian, dan talak bid'ah adalah demikian. Talak sunnah adalah yang terjadi sesuai dengan cara yang ditetapkan oleh syariat, yaitu bila seorang suami menjatuhkan talak satu untuk istrinya yang telah digauli ketika ia dalam keadaan suci dan ia belum menggaulinya dalam masa itu. Sedangkan talak bid'ah adalah yang tidak seperti itu. Ia berbeda dengan talak sunnah yang dianjurkan. Seperti bila seorang suami menjatuhkan talak 3 untuk istrinya dalam satu kalimat, atau menjatuhkan talak 3 secara terpisah dalam satu majelis, atau mentalaknya dalam keadaan haid atau nifas, atau bisa juga dalam keadaan suci dari haid dan dia menggaulinya dalam masa itu. Kata as-sunnah digunakan sebagai lawan dari al-bid'ah secara mutlak. Bila dikatakan fulan di atas sunnah, maka berarti dia berbuat sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik hal itu tertulis dalam Al-Quran ataupun tidak. Dan bila dikatakan fulan di atas bid'ah, maka berarti dia berbuat yang bertentangan dengan as-sunnah, karena dia melakukan hal baru yang tidak termasuk dalam agama. Dan setiap perbuatan yang baru dalam agama adalah bid'ah. Maka setiap hal baru dalam agama yang diperbuat orang dan tidak ada tuntunannya dari Nabi, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, adalah bid'ah. Kata as-sunnah juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang dapat ditunjukkan oleh dalil syar'i, meskipun hal itu termasuk perbuatan sahabat dan ijtihad mereka, seperti pengumpulan mushaf, mengarahkan manusia pada bacaan dengan satu qiraat dari qiraat yang 7, membukukan administrasi kekhalifahan, dan yang semacam dengan itu. Kedudukan as-sunnah sebagai hujjah dalam syariat Islam. Kaum muslimin sepakat bahwa segala ucapan, perbuatan, atau takrir yang bersumber dari Rasulullah tentang masalah syariat atau masalah kepemimpinan dan pengadilan yang sampai kepada kita dengan sanad yang sahih menjadi hujjah bagi kaum muslimin dan sebagai sumber syariat yang mana para mujtahid dapat menggali hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Maka sunnah nabawiyah adalah sumber yang kedua dari sumber-sumber hukum agama, dan kedudukannya berada setelah Al-Quran, dan wajib diikuti sebagaimana wajibnya mengikuti Al-Quran. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa as-sunnah adalah hujjah antara lain, yang pertama, dalil-dalil Al-Quran. Allah telah memerintahkan untuk mengikuti Rasulnya dan mentaatinya. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Juga dalam surat An-Nur ayat 63 dan surat Al-Ahzab ayat 36. Allah telah mewajibkan untuk mentaati Rasulnya pada apa yang telah disyariatkan, dan bahwa as-sunnah sebagai sumber hukum syariat terhadap para hamba. Yang kedua, perbuatan sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum pada masa hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mentaati semua perintah dan larangannya, dan mereka tidak membeda-bedakan antara hukum yang diwahyukan oleh Allah dalam Al-Quran dan hukum yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman pada surat An-Najm ayat 3-4, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan demikian pula kondisi mereka setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Mereka tetap kembali kepada Al-Quran untuk mencari hukum di dalamnya. Dan apabila tidak mendapatkan pada Al-Quran, mereka merujuk kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, adanya perintah Allah yang mujmal, yang membutuhkan penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran terdapat nas-nas yang mujmal, yang berisi kewajiban dan perintah-perintah Allah kepada manusia. Sedangkan Al-Quran tidak menjelaskan cara pelaksanaannya seperti perintah sholat, zakat, puasa, dan haji. Sebagaimana dalam surat An-Nur ayat 56, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dan surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Serta surat Ali Imran ayat 97. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan perintah yang global dengan sunnahnya, baik yang berupa ucapan dan perbuatan. Sebagaimana pada surat An-Nahl ayat 44, yang artinya, dan kami telah menurunkan kepadamu az-zikr, sebagai penjelasan bagi manusia atas apa yang telah diturunkan kepada mereka. Maka seandainya as-sunnah itu bukan sebagai hujah bagi kaum muslimin yang wajib diikuti, tentunya tidak mungkin terlaksana semua perintah Al-Quran, kewajiban-kewajibannya, dan tidak mungkin pula ditaati semua hukumnya. Dari as-sunnah kita mengetahui secara rinci waktu-waktu sholat, jumlah rakaatnya, tata cara pelaksanaannya, keterangan ukuran zakat, waktunya, harta-harta yang harus dizakati, penjelasan hukum puasa, manasik haji, penjelasan hukum pernikahan, jual beli, kriminalitas, dan semua yang disebutkan secara global dalam Al-Quran. Dengan demikian, dapat ditetapkan bahwa apa yang benar datang dari sunnah Rasulullah menjadi hujjah yang wajib diikuti. Jika Rasulullah wajib diikuti dalam kapasitasnya sebagai seorang Rasul, maka wajib pula mengikuti semua hukum-hukum yang benar darinya, baik yang menerangkan hukum dalam Al-Quran seperti yang telah disebutkan tadi, ataupun sebagai penetap suatu hukum yang tidak disinggung dalam Al-Quran, seperti pengharaman menikahi seorang wanita dengan bibinya, baik dari pihak ayah ataupun pihak ibu, dan pengharaman semua yang memiliki taring dari binatang buas dan yang memiliki cakar dari burung, dan tidak boleh melakukan kisos terhadap seorang muslim karena membunuh seorang kafir. Karena ini semua bersumber pada Nabi yang telah diberikan oleh Allah kewenangan dalam menjelaskan dan mensyariatkan. Kedudukan as-sunnah dalam dalil-dalil syariat. Kedudukan as-sunnah dalam dalil-dalil syariat berada di bawah kedudukan Al-Quran. Dalil yang menunjukkan itu adalah beberapa hal berikut ini. Yang pertama, bahwa as-sunnah adalah sebagai penjelas terhadap Al-Quran atau sebagai penambah baginya. Jika sebagai penjelas, maka keberadaannya adalah setelah Al-Quran. Jika bukan sebagai penjelas terhadap Al-Quran, maka ia tidak bisa menjadi landasan kecuali setelah hukum tersebut tidak ditemukan dalam Al-Quran. Dan ini menjadi dalil atas didahulukannya Al-Quran atas as-sunnah. Yang kedua, adanya akhbar dan asar yang menunjukkan hal itu, seperti hadis Mu'adz ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, dengan apakah kamu berhukum? Mu'adz menjawab, dengan kitabullah. Nabi bertanya padanya, jika kamu tidak menemukan dalam Al-Quran, dia menjawab, dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, jika kamu tidak menemukannya, kemudian Mu'adz menjawab, aku berijtihad dengan pendapatku. Dari Umar bin Khattab bahwa ia menulis surat kepada Syuraih, apabila datang kepadamu suatu perkara, maka putuskanlah dengan apa yang ada dalam Al-Quran,
Dan jika datang kepadamu apa yang tidak ada dalam kitab Allah, maka putuskanlah dengan apa yang telah disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syubhat-syubhat dan bantahannya. Orang-orang zaman dahulu dan sekarang mengira bahwa Al-Quran dengan berbagai macam penunjukannya adalah sebagai sumber hukum dan wajib mencukupkan dengannya saja. Dalil yang dipakai adalah pada surat Al-Maidah ayat 3 dan surat An-Nahl ayat 89 yang artinya, dan telah kami turunkan atasmu Alkitab sebagai penjelas segala sesuatu. Adapun yang bersumber dari Rasulullah dalam kapasitasnya sebagai imam bagi kaum muslimin sebatas apa yang ia ajarkan untuk kemaslahatan mereka adalah merupakan ijtihad beliau yang dapat berubah sesuai kemaslahatan dan bukan syariat yang bersifat umum bagi kaum muslimin di segala tempat dan keadaan. Dan penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Al-Quran dalam firman Allah pada surat An-Nahl ayat 44 yang artinya, dan kami telah menurunkan kepadamu Az-Zikr untuk menjelaskan bagi manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Maksudnya adalah apa yang mutawatir dari beliau secara amaliyah seperti tata cara sholat, tata cara haji, dan yang semisal dengannya. Adapun selain itu seperti perkataan atau perbuatan atau takrir, jika benar riwayatnya, hanyalah merupakan ijtihad yang bisa berubah sesuai dengan kepentingan maslahat dan bukan sebagai syariat umum yang tetap. Ini adalah syubhat yang menyimpang, sebab mengikuti as-sunnah adalah juga mengikuti Al-Quran, di mana Allah telah perintahkan kita untuk mengikuti Rasul-Nya, dan tidak ada artinya lagi mengikuti Rasulullah setelah beliau wafat, melainkan mengikuti apa yang bersumber dan dinisbatkan beliau. Seandainya kita tidak mengambil hukum-hukum syariat kecuali apa yang telah terdapat dalam Al-Quran, tentu kita tidak mengetahui jumlah rakaat sholat, batasan sholat, perincian manasik haji, dan semua hukum yang terkait dengan ibadah dan muamalah. Jika mereka berkata bahwa yang dimaksud sunnah-sunnah amaliyah yang mutawatir adalah yang diamalkan diantaranya sholat dan semisalnya, maka kita katakan bahwa sunnah amaliyah yang mutawatir bagi kaum muslimin sejak zaman Nabi hingga saat ini adalah dalil-dalil terhadap hukum syar'i yang sah dari as-sunnah, dan para ulama sepakat bahwa as-sunnah adalah sumber yang kedua untuk dalil-dalil syariat. Syubhat yang kedua, sebagian mereka mengingkari hadis ahad sebagai hujjah karena dasarnya bersifat zonni, dan mereka berkata bahwa tidak boleh beribadah kepada Allah dengan dasar zonni. Jawaban terhadap syubhat ini adalah bahwa semua dalil qat'i mewajibkan untuk mengamalkan hadis ahad jika penisbatannya itu benar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syubhat yang ketiga, para orientalis berpendapat bahwa as-sunnah belum dibukukan kecuali setelah terjadinya perselisihan antara pengikut Umayyah dengan musuh mereka dari Ahlul Bait dan pengikut Zubair secara bersamaan. Setiap kelompok membuat hadis untuk memperkuat pendapatnya dan tidak menjadi hujjah bagi lawannya. Dan pengikut Umayyah dengan kecerdikan mereka memanfaatkan Imam Az-Zuhri untuk melakukan hal itu. Dan tidak hanya terbatas pada pemalsuan hadis-hadis politik untuk kepentingan kelompok Umayyah, bahkan melampaui batas sampai kepada masalah-masalah ibadah. Bantahan terhadap syubhat ini adalah bahwa hal itu adalah tuduhan bohong serta dusta kepada para khalifah dinasti Umayyah, bahkan tuduhan dusta atas seluruh ulama kaum muslimin. Tuduhan ini bertentangan dengan kenyataan yang menjelaskan tentang mereka. Abdul Malik bin Marwan yang pada masa Az-Zuhri menulis hadis disebutkan oleh Ibnu Sa'ad
dan para ahli sejarah lainnya bahwa ia adalah seorang ahli ibadah dan takwa sejak masa kecilnya, sehingga orang-orang menjulukinya sebagai merpati masjid. Dan pada masanya pula terjadi ekspansi perluasan negeri-negeri Islam besar-besaran dan kemenangan yang agung. Dan Az-Zuhri beserta sahabat-sahabatnya dari para ulama tidak pernah menjadi permainan di tangan seorang penguasa. Bahkan mereka dikenal dengan ketakwaan dan izah mereka dengan Islam. Satu hal yang menguatkan bahwa tidak ada satupun di antara mereka yang menjadikan tunggangan nafsu penguasa untuk menyenangkan hati mereka, meski harus mendapatkan murka dari Allah. Imam Az-Zuhri adalah seorang yang sikoh, amanah, dan mempunyai kedudukan yang agung dalam hadis. Beliau adalah orang yang paling mengetahui sunnah pada masanya. Sufyan bin Uyainah berkata mengenainya, tidak ada satu orang pun yang lebih mengetahui sunnah daripada Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri adalah orang yang pertama kali membukukan sunnah dan mengumpulkannya setelah Umar bin Abdul Aziz menulis perintah kepada menterinya yang berada di Madinah, yaitu Abu Bakar bin Hazm dan seluruh menterinya yang berada di berbagai daerah untuk mengumpulkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar bin Hazm tidak dapat mengumpulkannya, kecuali sedikit saja. Adapun orang yang dikenal tekun dalam mengumpulkannya serta menghasilkan jumlah yang banyak, yaitu Imam Az-Zuhri. Anggapan para orientalis terhadap Imam Az-Zuhri tentang hubungannya dengan Bani Umayyah serta kelicikan mereka dalam memanfaatkannya untuk memalsukan hadis-hadis yang sesuai dengan hawa nafsu mereka hanyalah sebuah kedustaan yang murni, tidak layak disematkan kepada seseorang seperti Imam Az-Zuhri yang memiliki sifat amanah dan waro'. Demikian pembahasan yang bisa kami sampaikan. Insya Allah akan dilanjutkan kembali pada pembahasan yang kedua di kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikunna.